Ibrahim At-Taimi dan juga Said bin Jubair murid Ibnu Abbas, seorang ulama tabi'in. Ya, ini mereka ketika hidup di dunia, yaitu mereka mendengar azan namun mereka tidak menunaikan sholat jamaah tersebut. Ini ancaman. Berarti meninggalkan sholat jamaah hukumnya dosa, dan dosa besar karena ada ancaman. Sebagaimana Ibnu Abbas menyebutkan, kullu dzambin khatamahullahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw adzabin. Ada 4 dosa yang dengannya ciri dosa besar. Yaitu apa kata Ibnu Abbas? Setiap dosa yang distempel Allah Jalla wa'ala dengan apa? Ada ancaman 4 ini. Apa itu? Laknat Allah, azab, murka, kemudian azab. Maka dosa besar. Dan ini ada ancaman. Dan telah kita sebutkan juga, kaum muslimin rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maaf indana, ya, siapa-siapa yang boleh meninggalkan sholat jamaah yaitu uzur. Kita sudah bahas sedikit mengingatkan di antaranya seorang yang dia boleh meninggalkan sholat jamaah ada 8 uzurnya, ya kan, yang kita sebutkan di antaranya marid, ya, yang jelas sakitnya, kemudian mudafa ahad al-khubasain, menahan 2 jalan, ya, kemudian yang ketiganya adalah orang yang dia takut kehilangan barangnya seperti sales dan yang lainnya. Ini uzur, dia boleh meninggalkan sholat jamaah, cuman tetap dia sholat, ya. Kemudian yang keempat apa? Husulul adza bimatarin, yaitu adanya gangguan di jalan, misalnya ada hujan yang lebat. Kemudian husulul masyaqqah bitatwilil imam, adanya masyaqqah, keberatan ketika imam baca surat pilihan dengan surat yang sangat panjang. Nah, ini boleh, Pak. Jadi kalau antum ini baik sholat wajib maupun sholat sunnah, ketika imamnya baca panjang, ya, dan memberatkan, kita boleh mufaraqah, pisah dari imam dan sholat sendirian. Sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal, aturidu an takuna fatan, dan Mu'ad, kau membuat fitnah wahai Mu'ad, ya, karena di belakangmu itu ada orang tua, ya, kalau jadi imam baca surat-surat yang pendek, yaitu wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha. Ya, ini sunnah ketika dibaca ketika sholat isya. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Sholat yang ringan, ya, baik sholat tarawih, terutama tarawih panjang misalnya, masyaqqah, maka kita boleh mufaraqah, pisah dari imam, sholat sendirian tanpa membatalkan sholat kita, ya, dalam hati. Sebagai mazhab Syafi'i menyebutkan demikian dan ulama yang lainnya. Dan ini mazhab Hanabilah pun mengiyakan, ya. Kemudian yang selanjutnya, khauful fawat arifqah fis safar, takutnya ketinggalan rombongan dalam safar. Misalnya antum haji atau rombongan yang lainnya, takut tertinggal, termasuk tertinggal pesawat, boleh meninggalkan sholat jamaah. Ini harus kita ketahui uzur-uzur yang bisa meninggalkan sholat jamaah. Artinya ma'dzur, orang diberikan uzur. Selanjutnya yang keenam adalah yang ketujuh adalah al-khaufu min mauti qaribatihi wa huwa ghairu hadirin ma'hu, yaitu takut meninggalkan ada karib kerabat kita yang ingin meninggal, kita takut ketika sholat jamaah kita nggak sempat mentalkinkannya. Ini boleh meninggalkan sholat jamaah. Kemudian yang terakhir, yang terakhir, mulazamatu gharimin lahu wala syai' ma'ahu yaqdihi, yaitu dipepet, ditemanin terus sama orang yang memberikan hutang. Artinya ditagih terus dan dia tidak memiliki sesuatu untuk membayar hutang. Ini boleh, misalnya di masjid HM, kita ada hutang sama Bahri misalnya. Bahri nagih terus, setiap ketemu nagih, mana kamu, nanti belum bayar hutang. Ya kan, tagih terus, belum bayar SPP ini misalnya kan. Ini wah, enggak enak nih, kita nggak ada sesuatu, boleh. Ya, tapi jangan ini menjadikan uzur untuk kita tasahul, bermudah-mudah untuk tidak bayar hutang. Karena hutang ini dosa besar, Pak, yang tidak mau membayarnya. Ingat, siapa yang kita punya hutang, ingat nih, Pak. Ya, kita manhaj salaf yang takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa itu? Man faraka ruhul jasada wa huwa bari'un min salas. Siapa yang dia meninggal kemudian lepas dari yang 3, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Apa itu? Minal kibri wal gulul wad dain. Hadis ini Ibnu Majah, Sahih Albani. Siapa yang dia mati, meninggal, kemudian lepas dari 3 perkara ini, maka masuk ke dalam jannah, dakhalal jannah. Ini fi'il madhi yang artinya apa? Digunakan untuk makna mustaqbal, sesuatu yang akan datang, maka mengandung kepastian. Dakhalal jannah, pasti masuk surga dia. Ya, yaitu apa? Dari kesombongan. Sombong, Pak, bahaya sombong ini. Kesombongan. Dan itu mirip dengan sombong ujub. Itu mirip.
Kemudian yang kedua apa? Gulul. Gulul apa? Khianat. Ini panitia-panitia susah ini kalau nggak amanah masuk melewati jembatan sirat. Makanya kalau antum berat untuk menjalankan amanah, mendingan antum tinggal, mundur, tinggal, daripada antum susah bermasalah kelak di akhirat. Tapi kalau antum bisa menunaikannya, ini pahala luar biasa. Amanah yang diembankan kepadanya. Karena nanti ketika menyeberangi jembatan sirat, Allah hadirkan itu amanah, Pak. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, itu dihadirkan, dan orang yang tidak amanah susah menyeberangi jembatan sirat. Susah. Itu dia. Ya. Nah, ini dia ya, peringatan kepada hutang. Banyak dalil-dalil tentang orang yang apa, yang tidak mau bayar hutang, bahkan orang yang tidak mau bayar hutang bahwa mujmi, ya, la yuwaffiyahu iyahu, dia tidak mau bayar hutang, nanti apa, ketemu di akhirat sama Allah apa? Yarqallahu sahrikan, kondisi statusnya dalam keadaan pencuri. Orang yang nggak mau bayar hutang, dia wafat, meninggal, habis, selesai sudah perkaranya. Dan niat sudah dalam hati nggak mau bayar. Ini hati tambih bagi kita yang nggak mau bayar hutang ya. Maka apa? Ya, sebagai pencuri statusnya. Sebagai pencuri Mak, di akhirat, subhanallah. Luar biasa, dosa besar. Nggak main-main. Kullu yughfaru li syahidi kullu dhanbin ila dain. Rawahu Muslim. Setiap dosa akan Allah ampunkan bagi orang yang mati syahid, kecuali hutang. Allah nggak ampunkan. Luar biasa tuh. Yang kita jangan mudah-mudah berhutang. Yang pernah Nabi SAW berdoa, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW habis sholat, itu Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thi wal maghram. Ya Allah, lindungilah aku dari apa, berbuat dosa gitu ya, dari berhutang. Maka ditanya, qala lahu ya Rasulullah, ma aksara ma tasta'idu minal maghram. Wahai Nabi SAW, kenapa engkau banyak berdoa agar terhindar dari hutang? Apa kata Nabi SAW? Inna rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Kata Nabi SAW, orang yang berhutang itu kalau dia berkata dusta, oh nanti sebentar, ternyata enggak dibayar. Kalau dia berjanji khianat. Makanya Nabi SAW sering banyak berdoa terhindar dari hutang. Kita banyak berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Itu ada di Nabi SAW. Ya, maka ini tambah peringatannya. Itu sekilas ya. Kemudian kita lanjut membahas sedikit tentang tuhramul imamatu fil halatil atiyah, yang diharamkan jadi imam. Kita sholat jamaah. Nanti yang pertama kali dihisab di akhirat adalah sholat. Dan kita harus pilih imam yang betul-betul imam yang bukan diharamkan kita menjadi makmum di belakangnya. Hati-hati, kalau tidak sah sholat kita. Sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Siapa yang diharamkan menjadi imam? Sebagaimana disebutkan di bawah ini, imamatul mar'ati birrujul, imamnya seorang wanita kepada laki-laki, haram, boleh. Nggak sah kita sholat di belakangnya. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda, la yafliha qaumun walau amrohum imra'atun, tidak akan sukses ya kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Nggak akan. Rumah tangga dipimpin wanita nggak boleh. Ya, ibu-ibu dimanapun Anda berada nggak boleh menjadi seorang pemimpin di rumah tangga. Kalau ibu mengkodeta pemimpin yang sah, yaitu apa? Suami, maka ibu khawarij. Khawarij, Pak. Kalau mengkodeta pemerintah yang sah, khawarij. Nggak boleh. Pemimpin di rumah tangga kita siapa? Suami. Nah, jadi kalau ada ibu-ibu mau jadi pemimpin, nah itu khawarij, itu bahaya tuh. Khawarij itu apa? Kilabu min ahli nar, anjing-anjing neraka, kata Nabi SAW. Bahaya nih, hati-hati. Ya, itu sekilas ya. Maka ini harus dipahami. Yang kedua, imamatul muhdits wa man alaihi najasatun wa huwa ya'lamu dzalik. Ya, fa illam wa illam ya'lam dzakal ma'mumun hatta in qadatis salatu fa salatuhum sahihah. Yaitu imam yang dia berhadas dan dia tahu tentang hadasnya. Berhadas. Tak perlu diketahui ya, kalau kita misalnya sholat, kemudian kita berhadas, ini sudah dikumandangkan sholat, rumah kita jauh, antum kira-kira kalau kita pulang ke rumah, asalnya sholat dalam keadaan bernajis nggak boleh. Misalnya pakaian kita kena najis. Nah, harus ketahui sesuatu yang najis pasti sudah kotor. Yang kotor belum tentu najis. Sesuatu yang haram belum tentu najis. Yang najis pasti sudah haram. Contoh, hurrimat alaikum maitatu waddamu lahmul khinzir. Ya, haram bagi kalian apa itu? Bangkai. Kemudian apa? Darah haram, tapi belum tentu najis. Walaupun ada sebagian ulama menyebutkan berdasarkan ayat ini haram najis.
Dalilnya darah nggak najis, makanya ketika antum misalnya berdarah-darah, sholat dalam keadaan berdarah nggak apa-apa. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sholat dalam keadaan berdarah. Bahkan riwayat dari Al-Ansari, sahabat Ansar pernah sholat kemudian dipanah, dia cabut panahnya kemudian dipanah lagi dapat 3 panah, maka dia berdarah dalam keadaan sholat, maka boleh. Yang roji darah tidak najis. Nah, darah najis sepakat para ulama haid, darah haid. Sepaham ya? Tapi kalau antum misalnya belajar fikih mengatakan hadis darah haid itu dia mazhab Hanabilah, mazhabnya Imam Ahmad. Jadi kita harus belajar 4 mazhab agar kita tahu. Oh, dia mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Imam Ahmad ini. Karena mazhabnya Imam Ahmad yang ada di Mekah, Madinah itu mazhabnya Hanabilah. Itu menajiskan darah. Itu ya. Tapi kalau darah haid sepakat para ulama najis. Adapun darah baik yang sedikit atau masfuh, darah yang mengalir yang banyak jumlahnya itu tidak najis ala qauli rajih, pendapat yang rajih. Bisa pahami ya? Itu dia. Ini bukti-buktinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Hasan al-Basri menyebutkan apakah mazalal muslimuna yusalluna bi jiruhatihim. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama darah-darah mereka. Artinya salat dengan darah. Ini menandakan dalil ya, kalau darah itu tidak najis. Para imam yang 4 ini menggiring kita kepada Al-Quran dan Sunnah, nggak taklid kepada mereka. Harus diketahui oleh kaum muslimin agar kita nggak taklid. Kita belajar agama. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi ambil, yang dilarang tinggalkan. Walaupun 4 mazhab mengatakan tinggalkan, tapi Nabi Islam perintahkan untuk mengerjakannya, maka ikutin Nabi. Makanya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris menyebutkan dalam kitab Al-Manjum' Syarh Muhadzab An-Nawawi, idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati rasul wa qum bi sunnati rasul wa ta'u ma qultu. Jika kalian dapati dalam kitabku menyelisih hadis, tinggalkan pendapatku, ikutin hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian selanjutnya yang haram di belakangnya kita berimam, yang ulama menyebutkan dalam kitab ini salatnya enggak sah berarti. Yaitu apa? Imamatul ummi. Imamatul ummi wa huwa man la yuhsinul Fatihah. Imam yang ummi yang tidak benar baca Al-Fatihahnya. Luar biasa nih Pak. Antum perhatikan salat antum. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Karena nanti yang pertama kali dihisab di akhirat adalah salat. Perhatikan salat-salat kita ini, Pak. Ya. Fala yaqra'uha hifdzan wala tilawah. Dan dia tidak bisa, ummi itu dia nggak bisa membaca Al-Fatihah secara baca teks dan tidak menghafalnya. Nggak boleh jadi imam. Dan tidak boleh bermakmum di belakangnya. Kalau madzhab Syafi'i mufaraqah, berpisah dari imam tersebut, sholat sendirian niatnya. Ya. Kemudian selanjutnya imamatul fasik wal mubtadi, imam fasik yang dan ahlul bid'ah. Enggak boleh juga nih, termasuk di sini dimasukkan dalam kitab ini Al-Fiqhul Muyassar fi Tauhid Kitab wa Sunnah itu khubah minal ulama, termasuk imam yang haram jadikan imam, enggak boleh di belakangnya kita berimam dengannya. Yaitu orang yang fasik yang jelas kefasikannya dan ahlul bid'ah yang jelas kebid'ahannya, ya. Idza kana fisquhu zahiran, jika kefasikannya terang-terangan dia melakukannya. Ya boleh nih jadikan imam. Makanya ana kemarin main bola ya, sebagian ikhwan kita lah. Ada sebagian kita lihat ada yang pakai celana pendek. Ya Allah ya ikhwan. Takut kepada Allah. Jangan ketika main bola, ketika apa lagi nikahan dan yang lainnya manhaj hilang, nggak dipakai. La haula wala quwwata illa billah. Dipakai Pak manhajnya dimanapun Anda berada. Ya, celana pendek ini lepas dari khilaf. Pendapat yang roji untuk dan kehati-hatian, ya paha aurat ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan paha enggak aurat. Cuman kalau antum imam, antum ustadz misalnya, antum berdakwah, kemudian ada ahlul bidah ikut, wah antum enggak akan diterima nasihat antum. Ini gimana orang main-main begini? Hilang wibawa antum, haibahnya hilang. Wallahi demi Allah benar ini. Maka kalau antum olahraga penting, ya tapi perhatikan, ya pakai celana panjang lah. Adapun alasan-alasan susah nendangnya ini subhat. Antum dalam perkara ini harus hati-hati. Ya, Ustaz ditutup juga sama kaos coking. Kaos coking itu aurat apa definisinya? Meskipun pakai pakaian ketat, aurat. Paham nggak? Belum lagi celana pendek, celana dimasukkan kelihatan lekuk pantat antum. Subhanallah, wala haula wala quwwata illa billah. Nggak malu antum, malu Pak. Dan malu itu bagian dari iman. Perhatikan ikhwan ya, nah kasih masukan. Ya seperti contoh seperti Ustaz
Bahrain, dia pakai celana panjang, gobor, apa namanya, sarawil. Itu mudah. Kebanyakan orang, Pak, kena fitnah tuh syahwat atau subhat, ya, itu mementingkan kesehatan, dia lalai mementingkan kesehatan hati. Ini bahaya nih. Sekarang subhat luar biasa, fitnah luar biasa. Oh, pentingkan olahraga, terus olahraga, kesehatan jisim yang dia utamakan, tapi tidak memperhatikan kesehatan iman, kesehatan hati. Kita ahlu sunnah, manhaj salaf. Maka jaga wibawa antum. Antum nanti akan berdakwah sama ahlul bidah, sama ahlul awa, ya kan, ikhwan-ikhwan kita di sebelah yang belum paham tentang sunnah. Ketika antum sampaikan, oh dia pakai begini, nggak akan diterima nasihat antum, berat. Nah, ini nasihatnya. Nah, nasihatnya antum mau ambil silahkan, enggak ya silahkan. Cuman ini terbukti gitu ya. Dan ternyata Ustaz Abu Zubair juga demikian menasihati, ya, untuk kehati-hatian. Ya, terlepas ya kita ambil pendapat yang roji, paha adalah aurat. Kalau antum pakai celana ya jangan ketat. Kalau ketat antum pakai bajunya dikeluarkan sehingga apa, lekuk pantat antum tidak kelihatan. Itu aurat, Pak, subhanallah. Dan ternyata wanita itu suka dengan bentuk afan min duburina. Nah, itu ada lekukan ya. Bagaimana antum juga suka dari sisi anggota sebagian wanita. Demikian, Pak. Gimana kalau antum tidak tanya-tanya santai sama istri antum? Perlu antum ketahui. Nah, ini aurat ya, perhatikan. Apalagi dia imam. Ya Allah, kalau imam seperti ini, aduh, gimana nih? Kita malu kita. Aduh, gimana? Apalagi pengajar dan seterusnya. Ya, subhanallah, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan fasik? Fasik itu definisinya adalah melakukan dosa kecil tapi terus menerus. Atau dia melakukan dosa besar sesekali, itu fasik. Luar biasa ya. Nggak boleh berimam di belakangnya. Ini kehati-hatiannya. Sekarang mungkin zaman sekarang susah kita untuk mendapatkan imam yang demikian, ya kan? Gimana? Jadi jangan antum bingung alasan, oh, kita nggak sholat jamaah karena imamnya fasik. Nggak boleh tuduh sembarang, nggak boleh juga. Kecuali kalau antum lihat min ainin ra'at, antum lihat dengan mata yang jelas, oh dia lakukan kefasikan. Cari masjid yang lain. Kalau memang sudah nggak ada lagi, antum masjidnya jauh, antum kalau ke tempat lain antum masbuk, maka sholat di situ ikut pendapatnya Malikiyah, nggak apa-apa. Di belakang pendapat yang roji ini kita sebutkan kehati-hatian, berarti dia ikut mazhabnya siapa ini? Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanabilah. Adapun pendapatnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, nggak apa-apa. Boleh kita bermakmum di imam yang fasik walaupun yang afdol imam yang udul. Ya, antum misalnya kok ke mana, ke masjid yang lain jauh gitu ya. Maka masjid di situ walaupun imamnya fasik, sebagaimana Ibnu Umar pernah bermakmum di belakangnya Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Antum tahu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi seorang yang fasik. Hasan al-Basri mendoakan keburukan badannya. Anas bin Malik mau dibunuh, dia berimam di belakangnya. Tapi nggak boleh berontak. Isbiru hatta talqaw rabbakum. Sampai itu min Nabi sallallahu. Sabar. Tapi tetap ya, sepakat para ulama yang afdal adalah imam yang udul, agar sholat kita sempurna. Kita cari bacaan Al-Fatihah dan yang lainnya. Itu udah kaum muslimin subhanahu wa ta'ala sekilas ya, agar kita bersungguh-sungguh semangat haibah ya, dalam sisa umur yang Allah berikan kepada kita ya. Karena sholat jamaah ini luar biasa, pertama kali sholat ini ada pertama kali dihisab di akhirat. Maka kita perhatikan betul-betul sholat kita ya, perhatikan sholat kita. Kemudian tukrahu imamatu kulli min, imam yang makruh dijadikan imam. Apa pertama? Al-lahan wa huwa katsirul lahan wal khata' fil qiraah, yaitu lahan, merubah sebagian makna dari apa? Dari bacaan Al-Qur'an. Wa hadza fi ghairil Fatihah, dan itu selain Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah enggak boleh merubah makna lahan. Ulama nyontohkan merubah makna, contohnya apa? Siratal ladzina an'amta dirubah an'amtu. Kalau dia tahu, maka dia haram. Tapi kalau dia nggak tahu, dihukumi ummi. Ada orang yang baca ihdinas siratal mustaqim atau alhamdulillah, dia baca alha, ya kan? Ya dia nggak tahu, orang dia nggak tahu artinya, maka dihukumin ummi. Ya, berarti bermakmum dengan orang yang ummi. Orang yang tidak bisa baca tulis. Ya, maka bagaimana pendapat antum agar nggak ragu-ragu? Kalau gini nanti kita akan meninggalkan sholat jamaah semua ini, nggak ada dapat, ya kan?
maka antum tetap sholat jamaah dalam keadaan yang darurat seperti itu, tapi antum baca Al-Fatihah juga di belakang imam. Ya, jadi ngikutin mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena orang yang karena sebagian mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal ini yang bermasalah. Kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Ahmad, bacaan imam, bacaan makmum, ini repotnya. Bacaan imam rusak, selesai kita. Tapi kalau Imam Syafi'i apa? Ada baca Al-Fatihah. Ya. Dan ini pendapat yang rajih. Ya. Dan semua yang disebutkan yang haram dijadikan imam ini sebagaimana yang disebutkan imam yang fasik, ya, maka ada kaidah dalam Syarhul Mumti Imam Ibnu Shalih Utsaimin menyebutkan apa? Kullu man shahhat salatuhu fasahhat imamatuhu. Syarhul Mumti Imam Ibnu Muhammad bin Shalih Utsaimin menyebutkan setiap orang yang dia sholat sendirian dihukumi sah sholatnya, maka keimamannya juga sah. Ini lebih tenang jiwa kita. Asal kita tahu aja ini adalah masalah fikih. Untuk kehati-hatian kita cari, kalau bisa kita cari imam yang adil. Kita sempurna sholat kita gitu ya. Kemudian yang kedua yang makruh, man amma qauman wa hum lahu karihun, imam dibenci oleh makmumnya. Atau sebagian makmum yang banyak membenci imam tersebut dalam perkara bacaannya kurang bagus, ya kan? Bacaan maksudnya biasa kita yang salah kebanyakan lepas itu bacaan surat pilihan. Biasanya banyak lari tuh. Mana idgham bigunnah, idgham bila gunnah, mana mat iwat bisukun, mana mat arid, ya kan, mana mat ini tabi'i, ya biasanya lepas-lepas, ini banyak di sini. Nah, ini kalau dibenci dalam perkara ini sahih, masuk dia termasuk imam yang dibenci makmumnya, dan dia ada termasuk apa? La tujawwizuhum sholatu, tidak diterima sholatnya sampai tidak terangkat sholatnya sampai apa? Sibron. Ya, itu dimaksud kata Imam As-Suyuti sholatnya enggak diterima. Tapi sah, tapi amalannya habis. Di antaranya apa? Wal imamu lahum lahu karihun, imamnya yang dibenci makmumnya. Maka hati-hati jadi imam nih Pak, enggak main-main. Ya, enggak main-main jadi imam ini ya. Itu dia kaum subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. So, mungkin ini yang dapat kita sampaikan ya sekilas agar kita semangat menyempurnakan ibadah sholat kita, ya, terutama sholat jamaah dan yang lainnya kita pelihara sungguh-sungguh, terutama adalah man sholal bardaini dakhala jannah, siapa yang dia sholat dua waktu dingin maka Allah masukkan dia ke dalam jannah. Apa waktu sholat dua dingin itu? Subuh dan asar. Maka ketika kita berbuat maksiat ya malamnya atau yang lainnya, biasanya susah untuk bangun subuh. Ada sesuatu yang Allah murka dengannya dan Allah tidak berikan kepadanya petunjuk. Maka perbaiki diri kita. Ya Allah alam. So, mungkin ini sampaikan. Bila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab bersama-sama. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan Pak, silakan Pak. Oh nggih Pak, silakan. Nggih. Dia dikenal dalam muslim bacanya di. Jadi sepakat dia untuk tidak mengimami maghrib sama isya dan subuh. Jadi asalnya itu bagaimana? Iya, kalau sudah ada sepakat, apalagi sepakat kaum musliminnya agar dia tidak jadi imam, maka dia nggak boleh jadi imam. Kan tidak termasuk apa? Salah satu la tujawiju sholatuhum adhanahum. Sholatnya tidak melampaui telinganya, maka Imam Syafi'i menyebutkan sholatnya tidak diterima pahalanya. Ya, maka diantaranya apa? Wal imamu lahum lahu karihun, imam yang dibenci makmumnya, maka nggak boleh, dia harus bersabar. Yang dimaksud dibenci adalah masalah agamanya, seperti bacaannya, dia fasik, ya kan, dia ahlul bid'ah. Bukan dia sunnah. Kalau dia sunnah, bacaannya bagus, dia sesuai dengan sunnah, dia baca surat juga sedang-sedang nggak panjang, maka nggak masuk ini Pak. Atau perkara dunia nggak masuk, meskipun kesepakatan jamaah. Bisa dipahami Pak ya? Oke. Oke. Dia nggak dipakai di tadi karena bacanya buruk, terus dia dipakai di mami cukup semasa aja. Bagaimana kita tetap bisa mengikuti? Iya, ini boleh kita ngikutin. Karena ini bacaan yang kita baca Al-Fatihah juga di belakang kita. Maka ketika seorang dia baca Al-Fatihah, mazhabnya Imam Malik, maka dia sholatnya sah karena dia terpenuhi syarat dari apa? Rukun daripada rukun-rukun sholat, di antaranya baca Al-Fatihah. Makanya yang aman tuh baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, meskipun bacaan imamnya buruk, maka kita selamat. Baca Al-Fatihah juga. Demikian Pak ya, maka menenangkan jiwa. Demikian ya.
Mungkin sudah masuk waktu ya, mohon segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.